Alhamdulillahilladzi faradhal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang terhormat segenap pimpinan ataupun pengurus travel apa ini, Mbak Ajeng? Akira Pak. Akira Ustaz. Akira ya. Ya, Akira Amanah Mandiri. Travel Akira Amanah Mandiri. Yang terhormat para asatiz, yang terhormat Duyufur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Suaranya terdengar jelas ini? Jelas. Jelas, Pak. Baik, dilanjutkan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersilaturahmi secara online. Namun demikian tidak mengurangi khidmat kita, kehusuan kita, semangat kita untuk tetap belajar dalam hal ini mengikuti manasik umroh secara online. Salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan pada baginda agung Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada para sahabat dan pengikutnya hingga zaman. Bapak dan Ibu sekalian, Duyufur Rahman, yang insya Allah tinggal beberapa hari lagi akan melaksanakan ibadah umroh. Dengan demikian tentunya tidak hanya cukup bermodalkan semangat saja, tetapi tentunya perlu bekal. Dalam hal ini tentunya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan tentunya bekal selanjutnya adalah ilmu manasik umrohnya. Alhamdulillah, tahadus binikmah, beberapa hari yang lalu saya baru pulang melaksanakan ibadah haji. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, baik yang sudah berangkat maupun yang belum, ya, bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Karena memang tentunya ibadah haji dan ibadah umroh ada persamaannya, banyak perbedaannya. Ya. Alhamdulillah, atas ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin barangkali melaksanakan ibadah haji baru yang keempat. Ya, insya Allah masih ada tahun-tahun mendatang. Kalau ibadah umroh ya insya Allah lah. Ya sudah lebih dari 15 kali yang jelas. Baik, Bapak dan Ibu sekalian,
langsung kita ke materi saja ya. Materi. Sudah terlihat nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, lihat. Kelihatan, Pak. Jelas, Ya, Pak. ya, ada ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan pengertian, keutamaan, syarat dan rukun, dan tata cara umroh. Dan tentunya berkaitan dengan tata cara umroh, akan dimantapkan lagi itu tentunya dengan praktek ya. Sebab kalau hanya secara teori saja nampaknya akan kurang gitu ya. Kalau tidak dengan prakteknya, ya mungkin nanti insya Allah prakteknya akan dilaksanakan hari apa Bu Ajeng? Hari Minggu ya? Halo? Tanggal 28. Oh, tanggal 28 ya? Iya, kata Bu Tanggal Ajeng. 28. Oh, bukan hari Minggu besok ya? Bukan ya? Bukan. Oh, berarti travel yang lain barangkali. Ini hari Minggu besok juga ada kan? Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya, nggak Baik, apa-apa. Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari pengertian umroh dan tentunya berbicara tentang pengertian ini sangat banyak sekali referensi ataupun pendapat-pendapat para ulama yang berkaitan dengan pengertian, sehingga paling tidak dari pengertian ini bisa dipahami apa itu umroh. Yang pertama adalah menurut bahasa, umroh itu adalah ziarah ataupun berkunjung. Jadi ketika kita berkunjung ataupun berziarah kemanapun, itu secara bahasa bisa dikatakan umroh. Bisa kita berkunjung ke saudara, berkunjung kemana lagi ya. Setiap kita berkunjung secara bahasa itu dikatakan umroh. Namun tentunya dalam hal ini berbeda sekali dengan istilah ataupun secara syar'i. Jadi yang dimaksud dengan umroh adalah menziarahi Masjidil Haram dalam keadaan ihram, kemudian melakukan tawaf, sa'i, tahallul untuk memenuhi panggilan Allah dan tentunya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini yang pertama adalah jadi berkunjung ke Baitullah, ke Masjidil Haram, ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi tidak bisa dikatakan ya umroh kalau seandainya ke tempat selain yang disebutkan tadi. Ya. Sebab ada itu ya beberapa waktu yang lalu bisa umroh di Bogor katanya. Ya. Ataupun umroh di mana itu ya. Yang jelas itu jelas aliran-aliran sesat itu. Jadi tempat umroh tentunya adalah yang pertama adalah di Masjidil Haram Ka'bah Al-Musyarrafah. Kemudian juga ketika berkunjung ke Ka'bah itu tidak ataupun belum dikatakan umroh ketika kita tidak melakukan tawaf, sa'i, tahallul dengan tentunya memakai kain ihram. Nah, itulah diantaranya salah satu kutipan pengertian umroh. Dan tentunya tadi berbicara pengertian tentunya banyak pendapat para ulama, tetapi paling tidak ada gambaran
bahwa umroh itu adalah berkunjung ke Baitullah dalam keadaan ihram untuk melakukan tawaf, sa'i, dan tahallul, yang pada ujungnya adalah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian tentunya Bapak dan Ibu sekalian, tujuan daripada melaksanakan ibadah umroh itu sangat banyak. Dan di antara sekian yang banyak itu adalah keutamaannya yang pertama bahwa umroh adalah jihad sebagaimana haji. Ya, kenapa dikatakan jihad? Karena memang di dalamnya itu perlu kesungguhan-kesungguhan. Ya, perlu kesungguhan-kesungguhan. Sehingga dalam ini Siti Aisyah mengatakan, "Qultu ya Rasulullah ala nisa'i jihadun." Qala na'am alaihinna jihadun la qitala fil hajj wal umroh. Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Maka beliau Rasulullah SAW menjawab, ya, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Nah, makanya keutamaan yang pertama, melaksanakan umroh digolongkan orang yang berjihad. Kemudian yang kedua, keutamaan umroh adalah menghapus dosa di antara dua umroh. Ya, al umrotu ilal umroti kafaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Antara umroh yang satu dan umroh yang lainnya akan menghapuskan dosa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian Duyufur Rahman yang akan melaksanakan ibadah umroh dihapus dosa-dosanya. Kemudian yang selanjutnya, bahwa keutamaan umroh itu juga umroh menghilangkan kefakiran. Tabi'u bainal haji wal umroh fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba kama yanfil iru khabathal hadid wa dhahab wal fiddah wa laysa lil hajj al mabrurah thawabun illa jannah. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur, kecuali surga. Nah, jadi, Bapak dan Ibu sekalian Duyufur Rahman, jangan sekali-kali bahwa terlintas di benak hati kita, waduh, uang dipakai umroh nih, kita akan kehilangan. Tidak. Justru dengan umroh itu akan menghilangkan kefakiran. Nah, ini tentunya bagi umroh yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini ya. Di bahwa umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Jadi umroh Ramadan menyamai ibadah haji. Ya, dari segi pahalanya. Nah, makanya banyak sekali di antara kita, saudara-saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Nah, ternyata keutamaannya ini. Itulah di antaranya beberapa keutamaan berkaitan dengan keutamaan umroh. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan melaksanakan umroh. Bapak dan Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah syarat wajib umroh. Nah, syarat wajib umroh itu tentunya sebelum kita melaksanakan ini ya. Apa di antaranya adalah Islam, berakal, dewasa ataupun balik, merdeka, memiliki kemampuan, artinya istitoah, fisik dan harta. Nah, jadi istitoah. Nah, makanya termasuk haji ya. Di antara ketentuan haji yang
baru di tahun 2024 adalah ada yang namanya istitoah kesehatan. Jadi itu menjadi prasyarat yang memang penting. Karena memang tahun yang lalu banyak jamaah haji kita yang meninggal. Sehingga bagaimana upaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, melalui Menteri Kesehatan, yaitu adanya pengetatan di bidang kesehatannya. Sehingga ada istilah istitoah kesehatan. Ya, kenapa demikian? Karena memang baik haji maupun umroh itu dapat dikatakan 80%-nya itu ibadah fisik. Ya. Ketika kita tawaf itu fisik. Ketika kita sa'i juga fisik. Nah, makanya dikatakan bahwa istitoah di sini adalah fisik dan harta. Jadi bukan hanya harta dalam artian ada ongkosnya, ada bekal buat keluarga selama ditinggalkan, dan juga ada bekal selama di Mekah dan Madinah. Itulah di antara syarat wajib umroh Islam berakal, balik merdeka, dan istitoah. Dan tentunya bagi mereka yang belum terpenuhi tentang syarat wajib umroh, maka tidak diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang selanjutnya, ketika kita melaksanakan umroh, ada yang namanya rukun umroh, ada yang namanya wajib umroh, dan ada yang namanya sunnah umroh. Lalu apa perbedaannya? Nah, jadi yang dikatakan rukun adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh dan tidak ada penggantinya. Maka apabila salah satu rukun tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan umrohnya tidak sah. Jadi sekali lagi, konsekuensi daripada tidak melaksanakan rukun, maka dapat menyebabkan umrohnya tidak sah. Nah, makanya sangat penting memahami tentang rukun-rukun umroh. Kemudian yang kedua ada yang namanya wajib umroh. Wajib adalah perkara yang wajib dilakukan dalam ibadah umroh, namun masih ada penggantinya. Dan apabila tidak dilakukan, yaitu dengan membayar dam. Salah satunya adalah dengan menyembelih seekor kambing di tanah haram. Ataupun memang memberi fakir miskin ataupun du'afa ya, bagi yang kena dam. Dan tentunya dam ini ada berbagai jenis. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, tentang wajib umroh. Ya. Amalan yang wajib dilakukan apabila ditinggalkan harus diganti dengan membayar dam. Di antaranya adalah ihram dari mikot. Ya, ihram dari mikot. Dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa untuk keberangkatan jamaah umroh tanggal 5 Agustus itu akan ke Abu Dhabi ya? Ya, betul Ustadz, Abu Dhabi. Nah, nanti akan melaksanakan mikotnya yaitu di Qornul Manazil. Berarti dari Abu Dhabi ke Mekah ya? Betul. Masih Jeddah, betul. pesawat ya?
Di pesawat ya, insya Allah di di pesawat pesawat. Ustadz. Nah, berarti di Abu Jarak Dhabi lama. nanti memakai kain ihram Ihram. ya. Nah, memakai kain ihram. Nah, ini adalah salah satu wajib umroh ya, yaitu ihram dari mikot. Kemudian ini ya, rukun umroh. Dan tentunya kita memegang yang ini saja ya. Artinya ada beberapa pendapat imam mazhab tentunya berkaitan dengan rukun umroh. Hanya kita mengambil ketentuan fikih haji komprehensif ataupun fikih yang memang sudah diterbitkan melalui fikih kontemporer yang kami terima dari diklat pembimbing manasik haji maupun umroh. Jadi rukun umroh itu ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Nah, tadi dikatakan bahwa rukun yang namanya rukun umroh itu harus dilaksanakan dan tidak ada penggantinya, sehingga dalam hal ini kalau tidak dilaksanakan dapat menyebabkan tidak sah umrohnya. Nah, rukun umroh yang pertama adalah ihram. Yakni ihram ini adalah berniat di dalam hati untuk memulai umroh. Makanan yang begitu menikmati itu. Ya. Halo? Gak apa-apa Ustadz, ada yang bocor itu. Oh, ada yang bocor. Ya. Silakan Ustadz. Jadi berniat ya, berniat di dalam hati untuk mulai umroh. Nah, nanti tentunya berkaitan dengan mikot atau tempat memulainya niat ketika ihram. Nah, bagi jamaah haji Indonesia tentunya ada beberapa tempat ya. Nah, ini nanti berarti umroh yang pertama ataupun umroh dapat dikatakan umroh wajibnya, yaitu berarti niatnya nanti di atas pesawat ya, dengan persiapan memakai kain ihramnya di Abu Dhabi. Ya. Kemudian setelah niat ya di tempat mikot, nah, kemudian rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu sendiri adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir pada sudut Hajar Aswad. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari rukun Hajar Aswad ya sampai rukun Hajar Aswad itu dihitung 1 kali. Nah, makanya kalau kurang dari 7 ya berarti tidak sah. Nah, makanya penting untuk saling mengingatkan ya, bahwa tawaf ini dipastikan sudah 7 kali putaran. Dan berkaitan dengan tawaf ini juga nanti ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya mutarnya saja ya, termasuk hitungannya saja, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti kita akan kaji lebih dalam lagi. Nah, rukun umroh yang ketiga adalah sa'i. Ya, sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bukan 7 putaran ya. Jadi Sofa Marwah dihitung 1 kali, kemudian balik lagi Marwah ke Sofa itu 2 kali ya. Sofa Marwah, dan 7 kali nanti akan berakhir di Marwah. Ya, tidak seperti tawaf. Kalau tawaf mah Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi itu 1 putaran. Akan tetapi kalau sa'i tidak demikian. Jadi Sofa Marwah dihitung 1 kali. Ya. Kemudian setelah melaksanakan sa'i, kemudian tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut, dan yang kelima adalah tertib. Artinya apa? Jadi tidak bisa dibolak-balik ya. Artinya saya mau tawaf dulu
kemudian ihram, kemudian sa'i, atau sa'i dulu, kemudian ihram, dan lain sebagainya. Jadi rangkaiannya sudah jelas, ya nomor 1, 2, 3, dan 4 itu harus berurutan. Ya itulah yang dikatakan tertib. Cek Sunda nama miheulakeun anu ti heula, mandirikeun anu pandiri. Ya, pada paham nggak tuh? Jamaahnya dari mana nih, Pak Ustadz Khair? Nah, Sunda ada. Ada Ustadz ini dari Kalimantan, ada dari Oh, Sumatera ya, dari Sumatera, iya, ada iya. dari Ya, Jakarta juga Ustadz. jadi artinya tertib itu ya tadi ya, mendahulukan yang terdahulu, ya membelakang yang belakang. Jadi 1, 2, 3, 4 itu harus berurutan. Jadi tidak bisa mendahulukan yang 4 kemudian membelakangkan yang nomor 1. Jadi itu yang namanya tertib. Nah itulah rukun umroh. Jadi sekali lagi yang namanya rukun itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan dapat menyebabkan tidak sah umrohnya. Ya rugi kita ya ke sana. Udah menghabiskan biaya, kemudian juga waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka rukun umroh harus tahu dan paham. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini kita mengenal ihram. Jadi ihram adalah salah satu niat dari 2 nusuk, ya haji atau umroh, atau kedua-duanya secara bersamaan. Dan ihram wajib dilakukan di mikot, tidak boleh dilakukan setelah melewati mikot. Ya. Mikot adalah ketentuan waktu dan tempat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah untuk melaksanakan haji atau umroh. Jadi tidak bisa di sembarang tempat mana saja. Dan tadi dikatakan bahwa untuk jamaah yang pemberangkatan 5 Agustus ini, yang biasanya kita ke Madinah dulu ya. Nah, maka mikotnya nanti di Masjid Bir Ali. Sedangkan kalau kita di Indonesia, nah biasanya di Jeddah ya, kalau langsung ke Mekah. Dan bisa juga kita tadi di atas pesawat, yaitu di Cornwall Manazil. Ya. Nah, ini ketika kita melakukan untuk laki-laki, ada yang namanya pakaian ihram ya, yaitu 2 lembar kain tidak berjahit, 1 lembar dipakai untuk menutup aurat antara pusar dan lutut, dan 1 lembar lagi untuk menutupi bahu, dan disunahkan berwarna putih. Nah, jadi untuk laki-laki, ya selama ini saya belum melihat kain ihramnya selain warna putih ya. Kecuali yang wanita atau perempuan ya. Ya artinya pakaian biasa pun ya boleh ya. Ya, makanya karena di sini untuk wanita, pakaian apa saja bagi wanita dengan syarat menutup semua anggota tubuh selain muka dan 2 pergelangan tangan. Jadi artinya termasuk warna ya. Ya kita kan biasa lebih dominan wanita itu juga warna putih ya. Tetapi kalau sudah di sana ya biasanya jadi hitam gitu ya. Jadi hitam. Nah ini ya untuk laki-laki, sekali lagi 2 lembar kain tidak berjahit. Ya. Ini untuk kain ihram ya, kain ihram. Nah, adapun tata cara memakai kain ihram, dan tentunya ini bisa praktek langsung nanti ya. Yang jelas nanti ada bagian bawahnya, karena 2 lembar itu ada untuk atasnya. Dan ketika sedang toab, ya kelihatan bahunya, ya bahunya untuk melambaikan tangan yaitu ke Hajar Aswad. Jadi hanya ketika sedang toab saja
ya. Selain tawaf artinya ketika sa'i, ya itu maka ditutup ya pundak yang kanannya. Dan untuk tata caranya ini perlu praktek nanti ya, perlu praktek. Dan tentunya tata cara memakai kain ihram juga sangat banyak ya, sangat banyak. Sekarang sudah bisa dipraktekkan di YouTube dan lain sebagainya, sudah banyak. Insya Allah nanti ya kita bisa praktek. Sebab kalau hanya melihat saja tidak dipraktekkan itu nampaknya agak kesulitan. Itu ya tentang pakaian ihram ya. Dan tentunya di samping ada rukun, ada wajib, juga ada sunnah ya. Sehingga kalau yang namanya sunnah itu sudah dapat dipahami ya di bangku-bangku sekolah. Ya kalau dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Tapi rugi ya tidak mendapatkan kesunahan. Apa saja amalan sunnah sebelum berihram? Yang pertama adalah mandi. Ya, mandi layaknya seperti mandi junub. Ya, artinya dibasuh semua. Ya, seperti mandi junub, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ini hukumnya sunnah. Ya. Kemudian kalau keberangkatan niat ataupun mikotnya di Kornul Manazil, kemudian memakai ihramnya di Abu Dhabi, kapan mandinya? Nah, bisa di rumah, bisa di rumah. Atau di Abu Dhabi lama juga? Enggak? Sekitar 2 jam, Ustadz. Oh, 2 jam. Berarti kemungkinan untuk mandi juga agak kesulitan ya? Nah, ya sudah kalau begitu ya sudah mandinya di rumah saja. Ya, niatkan sebelum berangkat ya untuk mendapatkan kesunahan tadi yaitu mandinya disunatkan mandi ihram ya. Kemudian memakai wangian. Ya. Itu di badan ya, di badan ya bukan di kain ihramnya ya. Itu amalan sunnah sebelum, ya ingat ini adalah sebelum memakai kain ihram ataupun sebelum berniat. Ya, sebelum. Sedangkan amalan sunnah setelah ihram, bertalbiyah, berdoa, membaca Al-Quran, dan berzikir. Dan tentunya banyak hal-hal kesunahan yang lain. Itu diantaranya amalan-amalan sunnah. Ya. Nah, kemudian juga larangan-larangan ini ya, larangan-larangan. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah, dan juga ada larangan. Jadi apa saja? Yaitu mencukur rambut. Ya. Oh ini apa? Mencukur rambut, ya. Seperti rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, kumis dan jenggot, ya. Itu lagi mencukur, ya, mencabut, ya, mencabut. Ataupun memang tidak disengaja juga ada yang misalnya jatuh dan ketahuan, yaitu kena dam juga ya. Kemudian juga dilarang menggunting kuku, menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi perempuan. Nah, ini yang sering terjadi ini ya untuk laki-laki ya. Jadi karena memang di sana di antaranya kondisinya panas, sehingga nggak kerasa biasanya ya ditutup kepala. Nah itu yang tidak boleh ketika kita sudah memasuki ihram ya.
kemudian memakai pakaian yang berjahit. Ya mungkin kalau umroh memakai ihramnya itu tidak terlalu lama ya. Tapi kalau hajian ya ada itu ya yang lama dan juga cukup lumayan ya. Tapi walaupun begitu, kemarin waktu melaksanakan umroh sunnah ada juga jamaah ya. Ya, jamaah yang biasanya setelah mengambil mikot, ya, kita berniat itu ke hotel dulu. Nah, kemudian tidak langsung melaksanakan tawaf. Jadi istirahat dulu. Ya. Nah, tidak sedikit itu jamaah haji yang memang ya terutama kemarin itu kakek-kakek itu lupa itu ya memakai celana dalam lagi itu. Ya. Bahkan ada kemarin jamaah kita yang celana dalamnya dibuka, malah sarungnya nggak dibuka itu. Jadi double. Pas saya lihat mau nyampe Masjidil Haram, kata saya kok itu dalamnya ada yang hitam-hitam, apa itu? Setelah dilihat, oh sarung katanya. Ya, jadi memang waktu itu kita mau ya berziarah dulu ya, berkunjung dulu ke beberapa tempat. Jadi pakai kainnya lupa tidak dibuka. Celana dalamnya dibuka, sarungnya nggak dibuka. Nah, itu juga kena adab. Oleh karenanya penting ini juga memakai pakaian berjahit juga hal yang dilarang. Ya termasuk ketika ada jamaah yang memang terpisah dari kita. Jadi ketika sudah niat, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian berpisah karena memang kelelahan, akhirnya malah pulang ke hotel. Dan setelah di hotel, bukannya masih karena memang belum selesai melaksanakan umrohnya, malah dibuka dan memakai pakaian biasa. Jadi dikiranya, udahlah, kalau memang sakit atau capek, bisa terbebas. Ya nggak bisa. Nah ini yang memang perlu diperhatikan oleh jamaah umroh juga. Jadi ketika kondisinya tidak fit, jangan memaksakan untuk melaksanakan umroh sunnah yang berikutnya. Lebih baik sudah saja ya. Ya kalaupun misalnya ada city tour dan lain sebagainya, ya ikut saja city tournya, tapi nggak usah berniat atau mengikuti umroh sunnah ya selanjutnya. Bukan nggak boleh mengikuti umroh, ya banyak umroh. Akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi badan kita. Sebab saya dari beberapa kali umroh, yaitu ada saja ya ketika umroh yang kedua atau umroh yang ketiga, kondisi sakit, setelah itu kembali ke hotel dulu, saya capek, saya sakit, nggak mau melanjutkan. Kemudian berpakaian biasa. Nah, makanya kalau tadi kondisi sakit jangan sekali-kali memaksakan. Ya, jadi tidak bisa kalau kita sudah berniat ya harus dilanjutkan. Ini ya yang hal yang dilarang memakai pakaian berjahit. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini kalau sudah niat tidak boleh ya membunuh binatang buruan, khitbah dan akad nikah, ya, hubungan suami istri, hubungan intim, memakai nikob dan sarung tangan. Nah, itulah beberapa larangan-larangan ihram. Jadi memang yang agak sering terjadi itu yang pertama adalah biasanya mencabut, ya, tak terasa misalnya sambil jalan mencabut bulu hidung. Nah, itu juga kena adab.
Nah, kemudian yang sering terjadi juga tadi yang saya sampaikan, memakai pakaian lagi sebelum menyelesaikan umrohnya, kemudian menutup kepala itu bagi laki-laki. Nah, itu diantaranya hal-hal yang memang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan ataupun sudah masuk niat umroh. Yang dibolehkan saat ihram mandi dengan air tanpa sabun atau wangi. Tapi memang kalau umroh itu tidak tadi memakai kain ihramnya tidak terlalu lama ya. Biasanya kalaupun tadi sudah niat di Qur'anul Manazil, kemudian sampai di hotel di Mekah, sudahlah daripada khawatir nanti ada yang jatuh ya, bulu-buluan ya, rambut-rambutan gitu. Sudah nggak usah mandi, ditahan aja dulu ya. Itu ya. Walaupun memang mandi itu boleh ya, tadi boleh. Kan tetapi kita bersifat hati-hati ya. Mencuci pakaian ihram, tidak memakai pewangi ya. Mengikat ijar ya, artinya ihram bagian bawah ya, berbekam, menyembelih hewan ternak bukan hewan buruan, bersiwak, memakai kacamata. Nah, termasuk juga kita kan dikasih sal itu ya, banyakkan umroh itu kan berjahit, itu bukan pakaian ya, ataupun membawa tas boleh enggak boleh itu ya. Yang jelas yang tidak boleh berjahit itu adalah yang namanya pakaian, yaitu kain ihram. Nah, itu tadi ihram ataupun larangan-larangannya. Nah, kemudian kita juga ya rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Nah, sini tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari sudut Hajar Aswad berakhir pada sudut yang sama. Artinya di sudut Hajar Aswad. Jadi dimulai dari sini rukun Hajar Aswad ya. Berputar ya sebanyak 7 kali. Nah, ini ya ada yang memang intiba ya ketika memakai ihram, yakni mengepit selendang di bawah ketiak tangan dan meletakkan ujungnya di atas bahu kiri ya. Ya bagi wanita mah ya karena memang pakaian biasa juga ya. Nah, ini ya tawaf dimulai dari rukun Hajar Aswad, memulai tawaf dengan berisyarat pada Hajarul Aswad yang mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar. Jadi sambil diangkat tangannya dengan ucapan Bismillah ya Allahu Akbar, kemudian diciumlah tangan kita ya. Kemudian menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kiri sisi badan kita. Jadi ketika kita sedang tawaf, tidak bisa kita memutar-mutarkan badan ya, ke kiri ke kanan, apalagi selfie-selfian itu ya. Nah, makanya menjadikan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan kita ya. Nah, ini melakukan ya, ini sunnah pada 3 bulan pertama, artinya lari ya, artinya agak cepat jalannya, tapi tentunya ini hukumnya sunnah dan itu tentunya disesuaikan dengan ritme yang ada di sekitar kita. Makanya kita tidak bisa lari-lari kalau memang di depan kita, di kiri kita itu agak lambat. Nah, kita menyesuaikan. Nah, ini mengusap ruku yamani jika mampu. Jika tidak mau dilakukan, maka nah ini kayaknya agak kesulitan juga ya. Karena memang baik sedang umroh maupun haji nampaknya padat ya. Dan ketika kita berada di rukun yamani dan Aswad, maka ucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi putaran 1 sampai putaran 7 ketika kita
nyampe di rukun Yamani, mau ke rukun Hajar Aswad, maka doa yang dipanjatkan adalah doa keselamatan dunia akhirat ataupun disebut doa sapu jagat, ya. Jadi doa-doa memang ada, doa putaran ke-1 sampai ke-7 itu tentunya ada doanya beda-beda, dan itu hukumnya sunnah. Kalaupun memang tidak bisa, ya yang bisa saja, boleh apa saja, ya. Kalau memang bisanya bacaan tasbih, maka subhanallah, subhanallah. Hanya ketika di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, maka doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ataupun misalnya dari sejak rukun Hajar Aswad kita Rabbana atina, nggak apa-apa, ya. Mau baca tasbih subhanallah, subhanallah, boleh. Jadi apa yang kita hafal. Walaupun memang nanti kita ada mutawib atau pemandunya, ya, pemandunya biasanya agak keras, kemudian jamaah tinggal mengikuti. Nah ini tawaf, ya. Nah sunnah setelah tawaf yaitu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim kalau memungkinkan. Maka kalau tidak itu bisa di mana saja. Nah biasanya ini agak kesulitan kalau memang karena memang cukup padat tawaf ini, ya, area tawaf ini, dan kita setelah tawaf maka disunahkan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, kemudian minum air jam-jam, ya karena memang kita tadi lelah, ya bisa kita menguyurkan ke kepala, ya. Kemudian berangkat ke Bukit Sofa. Dan ada pun beberapa syarat ketika kita akan melakukan tawaf. Yang pertama adalah suci dari hadas besar, kecil, najis baik yang di badan maupun pakaian. Dan wanita haid tidak diperbolehkan tawaf. Nah, jadi tetap ketika kita akan melakukan tawaf, maka kita harus suci dari hadas besar dan kecil. Jadi at-tawaf kas sholat. Ya, tawaf seperti sholat. Jadi harus punya wudhu. Ya, hanya saja berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan wudhu, diantaranya kalau yang memegang, ya bertemunya atau menyentuh, ya kulit, ya bersentuhan kulit itu membatalkan, maka ketika sedang tawaf kita mengambil mazhab yang lain. Sebab kalau kita berpegang teguh ke mazhab Syafi'i artinya batal, maka tidak akan selesai tawafnya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa yang pertama syarat tawaf itu adalah suci dari hadas besar dan kecil. Nah, makanya yang haid itu tidak bisa melakukan tawaf, baik tawaf rukun umroh maupun tawaf sunnah maupun tawaf wada. Nah, makanya berkaitan yang masih haid, misalnya gimana, ya, pas berangkat misalnya, ya mudah-mudahan tidak ada, itu haid gimana? Nah, itu silahkan untuk yang haid misalnya, silahkan berniat saja di mikot. Nah, tadi mikotnya di apa? Di Qornul Manazil, ya. Nah, berniat saja. Lalu bagaimana? Ya, nanti sesudah sampai di hotel, tetap menjaga larangan ihram bagi wanita haid dan menunggu haidnya selesai. Ya, bukan berarti nanti tidak berniat itu di itu. Karena memang tadi, ya, hukum berniat di ketika akan melakukan umrah itu, ya kita sudah ditentukan mikotnya, ya. Jadi tetap kalau setelah selesai haidnya, ya mandi besar, kemudian dilanjutkan tawaf, ya. Nah, kemudian juga syarat tawaf menutup aurat dan menyempurnakan tawaf 7 putaran. Tawaf terus-menerus diusahakan tanpa berhenti kecuali ada sebab. Misalnya batal, artinya ya di antara yang batalkan wudhu juga adalah kentut. Jadi kalau buang angin ya kentut, ya mazhab manapun ya batal. Gitu. Oh tidak, saya mah kentutnya sedikit. Ya walaupun sedikit pokoknya batal aja. Ya. Nah, bagaimana kemudian
Kalau batal artinya kentut, ya otomatis batal. Maka silahkan ke pinggir dulu. Ya, nanti di pinggir area tawaf gitu ya, ada air jam-jam ya, tong-tong air jam-jam. Nah, makanya kita wudhunya menggunakan itu saja. Sebab kalau keluar, lama lagi ya. Kecuali tadi ya pingin buang air besar atau buang air kecil sampai tidak tertahan, ya itu mah kepaksa ya, harus keluar dulu itu mah. Nah, ini kalau memang batalnya karena kentut, nah maka bisa wudhu di area tawaf dengan menggunakan air zam-zam. Dan kemudian bagaimana? Ya melanjutkan tawafnya. Kalau misalnya tadi sudah 3 putaran, maka dilanjutkan putaran keempat. Jadi tidak usah mengulang dari awal lagi. Ya. Nah, itu diantaranya syarat tawaf. Ya. Nah, kemudian juga tawaf, ya, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada, dan tawaf rukun umroh. Nah, jadi kalau tawaf sunnah itu untuk syaratnya sama, ya tadi artinya suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, hanya saja kalau tawaf sunnah itu tidak memakai kain ihram. Ya. Tapi untuk saat ini kalau ingin tawafnya di pelataran Ka'bah, yaitu harus menggunakan kain ihram. Artinya apa? Bukan sebetulnya bukan syarat di pelataran Ka'bah itu harus pakaian kain apa? Kain ihram, akan tetapi di sana diberlakukan bahwa yang di bawah itu untuk pelaksanaan tawaf rukun umroh. Hanya dipahami oleh jamaah bahwa yang tawaf di pelataran Ka'bah itu harus pakai kain ihram. Padahal mereka ataupun ketentuan di sana itu bahwa di pelataran Ka'bah itu adalah mereka yang melaksanakan tawaf rukun umroh. Sehingga ketika tawaf rukun umroh otomatis sedang berihram, artinya memakai kain ihram. Hanya dipahami tadi ya, sehingga apa? Kalau mau ke pelataran Ka'bah, walaupun memang tidak sedang mau melaksanakan tawaf umroh ataupun misalnya mau melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka pura-pura tuh jamaah pakai kain ihram. Jadi sekali lagi secara fikih bukan berarti ketika kita melakukan setiap tawaf tadi, tawaf sunnah, tawaf kan ada 3 ya, tawaf sunnah, tawaf wada, tawaf rukun umroh. Nah, mungkin kalau yang hajian tawaf rukun haji ada lagi. Nah, itu bukan berarti ya harus pakai kain ihram terus, akan tetapi tadi karena memang begitu padatnya sehingga bikin peraturan yang melaksanakan di pelataran Ka'bah itu adalah jamaah umroh yang melaksanakan umroh, artinya rangkaian umroh yaitu melaksanakan tawaf rukun umroh. Hanya ya sering dipahami tadi akhirnya, oh saya mah pingin di pelataran Ka'bah harus pakai kain ihram gitu ya. Padahal tidak demikian ya. Jadi sejak pandemi itu ya keluar ketentuan seperti itu. Jadi sebetulnya tawaf sunnah itu tidak pakai kain ihram, ya pakaiannya pakaian biasa. Nah, makanya kalau pengen di bawah ya terpaksa pakai kain ihram. Tapi itu sebetulnya bukan ketentuan fikihnya itu ya, tetapi aturan yang sekarang seperti itu. Nah, makanya kalau memang tidak pakai kain ihram, otomatis tidak bisa tawafnya di pelataran Ka'bah. Yaitu bisa di lantai 2 ya, lantai 3 ya. Begitupun dengan tawaf wada ya. Jamaah haji atau umroh yang akan meninggalkan Mekah. Ini hanya tawaf saja, tawaf sunnah dan tawaf wada tidak diiringi dengan sa'i. Nah, ini berkaitan dengan tawaf. Kemudian setelah kita tawaf, yaitu melaksanakan sa'i.
Nah, sa'i ini berjalan dimulai dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, ya saya hitung 1 kali dan sebaliknya, ya, dan akan berakhir di Marwah. Jadi Sofa Marwah akan berakhir di Marwah, ya. Nah ini juga sama untuk sa'i juga. Nah kalau sa'i artinya boleh kalau misalnya kita batal, ya batal tidak punya wudhu boleh. Misalnya kita kentut nih, ya. Jadi tidak seperti tawaf. Kalau sa'i, kalau kentut, ya boleh dilanjutkan sa'inya. Ya, tapi kalaupun enggak merasa kurang afdol, ya wudhu di situ. Ya, banyak di pinggiran juga menggunakan air zam-zam. Hanya tadi, kalaupun memang batal wudhunya, maka bisa dilanjutkan sa'inya. Berbeda dengan tawaf, tawafnya tetap harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ya, sa'i. Nah, di antara Sofa Marwah itu kita ada lampu hijau yang disunahkan bagi laki-laki untuk lari-lari kecil, ya, lari kecil, ya. Nah ini ya, lari kecil, ya. Kemudian menghadap ke Ka'bah saat berwudu, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi menghadap Ka'bahnya ketika berada di Bukit Sofa dan Marwah saja. Ya. Nah setelah itu selesai 7 kali, maka kita melakukan tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut, ya, ya minimal itu 3 helai rambut, ya minimal 3 helai rambut, baik laki-laki maupun perempuan. Dan sunahnya bagi laki-laki, ya kalaupun bersyukur itu di botak, ya, botak ataupun digundul, ya. Itu sunnah, ya. Kalaupun memang tidak digundul ataupun dibotak itu boleh-boleh saja. Hanya minimal 3 helai rambut. Lalu bagaimana kalau seandainya tidak ada rambutnya? Ya tidak ada rambutnya. Boleh nggak misalnya, tapi janggot mah panjang? Tidak boleh. Ya, tidak bisa digantikan dengan rambut yang lain. Lalu bagaimana? Yaitu dengan isyarat saja. Ya, dengan isyarat saja tempelkan guntingnya ke kepala, kemudian diguntingkan. Jadi tidak bisa misalnya kalau janggot atau kumis mah panjang atau bulu ketiak, jadi tidak bisa digantikan ketika tahallul oleh rambut ataupun bulu yang lain, harus rambut. Sekalipun tidak ada, ya maka dengan isyarat ditempelkan guntingnya di kepala kita. Ya. Nah itu berkaitan dengan rukun umroh, ya. Tadi ada 5, mulai dari ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Dan tadi ada yang namanya wajib umroh, dan kalau seandainya tidak, ya ataupun tidak dilaksanakan wajib umrohnya, maka sah umrohnya akan tetapi kena dam. Dan ada beberapa ketentuan, ya. Jadi yang dimaksud dengan dam adalah melanggar larangan ihram dengan menyembelih kurban atau seharga dengannya. Jika meninggalkan tawaf wada, mencukur, motong ataupun cabur rambut, memakai pakaian yang berjahit, memotong kuku, menutup muka dengan sengaja, memakai sarung tangan bagi wanita, wajib membayar dam dengan memilih salah satu, ya. Menyembelih seekor kambing, bersedekah kepada orang miskin, dan setiap orang kurang lebih 1 kilogram beras atau makanan yang mengenyangkan. Berpuasa 3 hari di tanah suci. Nah, ini jadi pilihan bagi yang melanggar ketentuan-ketentuan tadi, ya. Menyembelih, bersedekah kepada fakir miskin, ataupun puasa 3 hari di tanah suci. Itulah diantaranya yang berkaitan dengan dam, ya. Kalau ini juga hanya ini jarang terjadi, ya. Yang terjadi itu adalah banyak yang tadi. Itu barangkali Bapak-bapak, Ibu-ibu, Duyufur Rahman, pemaparan berkaitan dengan manasik umroh, ya. Dan untuk selanjutnya
Dipersilahkan dikembalikan kepada Pak Ustadz Khairuddin. Terima kasih Ustadz Pak Haji Ade Setiawan. Alhamdulillah tadi sudah sangat banyak sekali ya informasi yang disampaikan oleh beliau tentang umroh ini ya. Selanjutnya ini kita beri kesempatan nih untuk jamaah yang ingin bertanya atau ingin lebih jelas lagi baik terkait rukun, kemudian wajib umrah dan hal-hal yang dilarang saat melakukan ihram. Nah, ini bisa ditanyakan kembali nih dengan Ustadz. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pelaksanaan manasik umrohnya. Silahkan Bapak Ibu. Atau apa sudah ngantuk ini atau bagaimana? Ya, Insya Allah nanti kita pakai kain ihramnya di pesawat ini Ustadz ya. Nanti ada transitnya di Abu Dhabi. Ya, tadi Pak Khairuddin, ya izin silakan. bertanya boleh? Silakan Bunda Rati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ketika kita safar itu kan kita sering sekali melakukan jamak qashar sholat ya. Ketika kita sudah berada di Mekah, kemudian kita itu akan melakukan city tour ke Taif gitu ya. City tour ke Taif. Nah, misalkan dari Mekah, dari Indonesia ke Mekah sudah hari keempat kan berarti sudah tidak boleh menjamak sholat ya. Maka kita kan city tour ke Taif, kemudian tapi city tour ke Taif kan waktunya cukup perjalanannya cukup jauh, jadi bisa dilakukan jamak qashar sholat gitu ya. Kemudian kita kembali lagi pada malam hari gitu dari Taif ke Mekah lagi. Nah, besoknya kita berangkat ke Madinah misalkan. Besoknya kita berangkat ke Madinah. Nah, ketika kita mau berangkat ke Madinah, apakah boleh melakukan jamak qashar sholat ketika akan berangkat ke Madinah atau nunggu kita keluar dulu dari kota Mekah baru kita jamak qashar sholat? Soalnya setahu saya bahwa kita boleh menjamak qashar sholat itu dalam safar selama 3 hari. Dalam safar selama 3 hari. Nah, pada hari sebelumnya kita baru safar ke Taif. Itu termasuk atau tidak? Mungkin itu saja Ustadz. Baik, terima kasih ya. Jadi yang pertama untuk ke Taif, saya kira cukup waktu itu, artinya ketika kita pergi ke sana, ya untuk kemarin saja, saya kira cukup itu ketika nyampe di Taif misalnya. Ya, di Ibnu Abbas waktu itu pagi, ya sekitar jam 10, kemudian sampai di tempat pembikinan minyak gitu ya, kemudian nyampe lagi ke kereta gantung ya. Nah, di kereta gantung itu zuhur kita, ya sholat zuhur. Nah, kemudian kita pulang. Nah, kita bisa mikot di Kornul Manajil itu. Jadi ketika kita ke Taif, ada tempat mikot juga ya sebelum ke Mekah, itu justru di Kornul Manajil. Kalau tadi mungkin di atasnya kita, nah itu kita di bawahnya. Nah, saya kira untuk zuhur bisa di tempat itu tadi ya lip ya. Kemudian juga asar juga bisa di Kornul Manazil. Ya nyampe sebelum maghrib. Artinya apa? Bahwa untuk sholat insya Allah
waktunya juga tidak terlalu, artinya memakan seharian ya. Ketika ke Taif, ya artinya bisa waktu tidak dijama pun bisa. Nah, kemudian ketika pulang dari Taif kemudian ke Mekah akan menuju ke Madinah, ya perjalanan dari Mekah Madinah kurang lebih 3 sampai 4 jam ya. Nah, itu biasanya di perjalanan juga ada istirahat. Artinya biasanya untuk waktu-waktu sholat bisa tidak dengan jamak qashar. Artinya peluangnya cukup peluang ya. Tapi kalaupun memang dimungkinkan misalnya kalau maghrib ke isya kan waktunya sebentar ya. Ya kemudian juga ya maghrib ke isya lah ya. Itu waktunya sebentar. Nah, makanya boleh juga di jamak qashar ketika perjalanan, walaupun memang kan bukan hanya hari ya ketentuan safar, tetapi juga jarak ya, jarak. Tapi pakai ini enggak, sekarang kan sudah ada kereta itu. Mekah Madinah ya. Jadi bisa Paketnya nggak pakai kereta, Ustaz. Oh, nggak pakai kereta. Ya. Paketnya nggak pakai kereta. Jadi Jadi memang paketnya hemat. artinya bisa kita melakukan jamak qashar ketika Mekah Madinah. Jadi ketentuan tadi bukan hanya ketika musafir aja statusnya, tapi juga karena jarak itu bisa melakukan jamak qashar. Oke, baik. Satu lagi boleh, Ustaz? Silakan. Boleh, 2 lagi juga boleh. Iya. Tentang ketentuan tawaf ya. Apakah ada hadis ya yang mengatakan bahwa ketika kita tawaf itu kan memang bahu sebelah kiri kita harus menghadap ke Ka'bah ya, bahu sebelah kiri. Nah, kemudian apakah ada ketentuan bahwa kita itu tidak boleh ketika tawaf itu berlangsung tidak boleh menyentuh Ka'bah gitu. Maksudnya yang menyentuh Ka'bah yang tidak disunahkan gitu. Iya. Ya betul seperti itu. Jadi Ya, makanya memang banyak jamaah yang terkadang kurang paham ya, karena memang ketika tawaf terlalu dekat ya ke Ka'bah, ataupun memang rasa ke keinginan untuk memegang Ka'bah sehingga ditahan dulu lah. Jadi ketika sedang tawaf itu tidak memegang Ka'bah terlebih dahulu ya. ya Nanti artinya ini selesai ya Ustaz. Apa artinya jika ada jamaah yang kepingin memegang Ka'bah atau mencium Hajar Aswad itu disarankannya tidak ketika kita sedang tawaf umroh ya. betul ketika kita sedang tawaf ya, ketika kita tidak sedang tawaf ya, baik tawafnya tawaf rukun umroh, tawaf sunnah maupun tawaf Terus satu wada lagi begitu. Ustaz, apakah juga ada larangan bahwa memang ketika kita sedang tawaf kita itu wajah kita itu tidak boleh benar-benar atau sebelum tawafnya selesai menghadap ke Ka'bah gitu. Memang dia harus bahu sebelah kiri yang menghadap ke Ka'bah. Bagaimana ketika tawaf kemudian masuk ke Hijri Ismail kemudian dia sholat gitu. Jadi kan Hijir Ismail juga itu adalah bagian dari Ka'bah. Nah, makanya tidak boleh. Tetapi untuk saat ini ya menurut saat ini merupakan hal yang kayaknya tidak mungkin masuk ke Hijir Ismail. Yang pertama karena memang dari posisi ya dekat, artinya jajaran Rukun Hajar Aswad juga ditutup ya. Dan kemarin juga sama, kita ketika hajian juga ditutup dua-duanya. Dan untuk masuk ke Hijir Ismail juga ngantri ya.
Jadi kemarin juga saya tidak bisa masuk ke Hijri Ismail karena saat itu memang ditutup terus ya. Dan sebelum hajian kemarin saya mencoba ya dibuka juga antrian ya cukup lumayan itu sampai 1 sampai 1,5 jam kita ngantri untuk masuk ke Hijri Ismail. Artinya kalaupun misal kita sedang tawaf, misal baik tawaf rukun maupun tawaf sunnah, maupun tawaf wada. Artinya untuk saat ini ya kondisi saat ini hal yang tidak mungkin karena itu apa? Yang ngantrinya itu. Jadi tidak misalnya terbuka kita masuk gitu. Nah, mungkin kalau seperti itu, tapi untuk saat ini tidak mungkin karena memang ya apalagi ditutup gitu ya. Jadi untuk ke Hijri Ismail kayaknya jamaah juga ya berpikir ulang lah gitu ya untuk masuk ke Hijri Ismail sedang tawaf. Baik, terima kasih. Ada lagi? Gimana Bu Ratidia? Ada yang dikonfirmasi? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali Bapak Ibu jamaah yang ingin bertanya terkait manasik umroh malam hari ini, terkait wajib umroh, kemudian rukun, kemudian hal-hal yang dilarang, ihram. Apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pak Ini Herudin, ada yang Ya, bertanya itu. silakan, Mbak Ajam. Di chatting Pak Ustadz. Oh Oh, iya baik. siap, sorry. Jadi ini ada. untuk jumlah putaran tawaf, misalnya kita lupa, waduh ini sudah 4 atau 5 ya. Nah makanya kita ambil jumlah yang terkecil. Ya kalau ragu berarti misal 4 atau 5, ya udah berarti 4, berarti kurangnya 3. Ya pokoknya kita ngambil yang terkecil saja. Ya misal ini udah cukup enggak ya? 6 apa 7? 6, 7. Kita ngambil 6, berarti tambah 1. Jadi keraguan kita yang terbanyak itu kita jangan ambil, berarti kita ngambil yang kecil kemudian menyelesaikan dari jumlah kekurangannya itu. Baik ya. Jadi ambil yang terkecil ya Ustadz ya. Iya betul. Siap. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah ini ada lagi nih dari Ibu Hani. Ustadz, warna baju wanita sebaiknya warna apa? Nah, Ya. kemudian yang kedua, jika dalam tawaf batal karena kentut atau lainnya, bagaimana caranya? Nah ini Ustadz, silakan Ustadz. Baik, untuk wanita tadi ya, jadi karena memang kita biasa putih di kita ini ya, itu ya sebaiknya putih saja. Tapi kalau sudah di sana, ya pasti ngikuti yang di sana itu kebanyakan hitam ya. Nah makanya ya untuk pakaian wanita ya kan kita putih itu melambangkan kesucian ya, kesucian. Tapi kalaupun memang misalnya baju putihnya nggak ada nih, baju putihnya adanya baju selain putih, ya silakan saja warna yang lain pun tidak mengurangi tentang keabsahan daripada umrohnya. Itu tentang pakaian. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita batal, nah kita lihat kondisi ya. Jadi tentunya kalau umroh yang pertama artinya tidak tahu medan, nah sebaiknya kita tidak boleh sendiri ya. Ya paling tidak kalaupun suami istri, ya suami istri atau temannya. Yang jelas kalau pertama itu jangan sampai sendiri saja, karena khawatir nanti kesasar. Jadi bagaimana caranya? Ya kita membawa teman. Kalaupun memang ini, ya informasikan ke teman, saya batal, mohon nanti ditunggu. Gitu ya.
Artinya apa? Nanti ketika yang lain misalnya, ketika putaran tawaf misalnya kelima, nah otomatis kita mengulang ya wudhu dulu itu. Nah maka kita kasih tahu ya. Jadi caranya begitu. Untuk yang pertama ya, kecuali kalau sudah mengedal medan, artinya tidak takut tersesat lah. Itu mah lain soal. Artinya kalaupun kita memisahkan diri untuk melakukan wudhu, ya wudhu saja. Tetapi untuk awal, lebih baiknya begitu. Kita mengasih informasi, saya batal, saya keluar. Nah nanti jamaah yang dikasih tahu, ngasih tahu tuh ke mutawifnya, Pak, ada jemaah kita yang tertinggal. Nah biasanya nanti kita setelah itu janjian. Begitu, Bu. Terima kasih Ustadz. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait Assalamualaikum dengan Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam ya. Izin bertanya Pak Ustaz. Kalau untuk tawaf itu apa ada jadwal-jadwal tertentunya gitu Pak Ustaz? Karena kan kalau saya lihat di rundown-nya travel ini, kita kan ada tawafnya itu pagi ya, sekitar jam 9 atau jam 10 kurang lebih. Kemudian misalnya kita sedang melakukan tawaf, terus masuk waktu sholat gitu Ustaz. Nah itu nanti diulang lagi atau kita meneruskan gitu. Karena kan pada saat tawaf mungkin pas waktu sholat itu kan berarti berhenti dulu tawafnya. Nah itu nanti diulang dari awal atau kita meneruskan. Misalkan sudah 3 putaran berarti nanti meneruskan seperti tadi batal itu jadi nambah sisanya. Yang kedua, Ya. pada saat kita setelah selesai melakukan semua rukun umroh sampai dengan tahalul, selesai rukun umroh, kemudian kita ingin yang tadi mencium Hajar Aswad. Nah, kita masuk lagi ke area pelataran Ka'bah, mendekati Ka'bahnya itu kira-kira bagaimana itu prosesnya Pak Ustadz? Itu mungkin itu saja yang ditanyakan Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, yang pertama, untuk ketentuan tawaf tidak ada, ya artinya dari sananya, baik aturan pemerintah Saudinya, tidak ada batasan waktu. Itu full 24 jam. Hanya kenapa di travel, ya travel manapun itu pasti ada jadwalnya, karena memang itu menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk memudahkan tadi. Tapi sekali lagi, kalau untuk tawaf itu tidak ada batasannya, artinya 24 jam dipakai tawaf terus. Ya. Kemudian yang kedua adalah, jadi bagaimana kalau seandainya pas kita belum menyelesaikan tawaf, kemudian tiba waktu sholat. Nah makanya Bapak dan Ibu sekalian, misalnya kita sedang tawaf, kemudian jangan aneh ketika mendekati waktu sholat, itu ya 10 menit lagi atau 5 menit lagi, tiba-tiba orang berjejer. Ya, orang berjejer membentuk saf, ya kalau di Ka'bah tentunya lingkaran ya. Itu saling merekatkan tangan ya. Jadi tiba-tiba orang langsung aja kap gitu, bersambung. Nah, makanya segera itu ambil posisi ya, berhenti tawafnya. Ya, berhenti tawafnya. Nah, termasuk bagaimana ibu-ibu segera merapat ke pinggir ya. Jangan sampai nanti agak kesulitan sudah ya di ini semua, nah agak kesulitan itu. Ya. Nah, makanya biasanya tadi ya 5 atau 10 menit lagi untuk ketika akan tiba waktu sholat, nah makanya jangan aneh itu ya. Orang itu mengambil saf saring ya merapatkan barisan. Yaitu tanpa dikomando karena memang sudah ada pengalaman gitu. Nah, maka kita ngikuti saja. Nah, untuk perempuan, jamaah perempuan mau tidak mau harus ke pinggir terus. Ya, harus ke pinggir sebab
Ya kecuali kalau memang sedikit lagi, ya sedikit lagi biasanya ya kita selesaikan aja kalau memang sedikit lagi. Tapi kalau memang kurangnya masih jauh, apalagi banyak, misal 3 putaran lagi, sudah kita tunda dulu tawafnya, kemudian kita melakukan sholat, dan kemudian kita melanjutkan. Jadi tidak mengulangi dari awal. Tadi halnya seperti yang batal ya, batal. Artinya meneruskan kekurangan yang tadi kita berhenti. Ya. Artinya ketika kita sudah 3, ya berarti tinggal dilanjutkan, berarti putaran keempat. Yang jelas ketika waktu sholat, otomatis harus berhenti. Dan perempuan itu tidak boleh sholat di depan. Pasti akan diusir. Ya, pasti akan diusir ke belakang. Ya, ke belakang, ke pinggiran pelataran Ka'bah. Itu ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau seandainya ya sudah menyelesaikan rangkaian umrohnya, kita ingin memegang Ka'bah ataupun mengecup Hajar Aswad. Nah, maka tinggal kita kembali lagi aja. Ya, tentunya yang pertama kondisi kita harus fit ya. Sebab untuk mencium Hajar Aswad atau mengecup Hajar Aswad itu tidak mudah, itu memerlukan tenaga dan mental. Ya. Jadi sekali lagi, untuk mengecup Hajar Aswad membutuhkan tenaga dan mental. Itu ya. Ya termasuk saya kemarin juga selama hajian. Ya karena memang saya banyak ngurus jamaah. Padahal waktunya kan panjang itu ya hajian itu. Ya saya juga tidak menyempatkan untuk mengecup Hajar Aswad kemarin. Hanya tadi saja, kalau memang Bapak atau Ibu mau mengecup Hajar Aswad, yang pertama harus disiapkan tenaga dan mental. Jadi sekali-sekali jangan ketika kondisi kita kurang fit memaksakan. Sebab itu butuh tenaga, ya. Ngantrinya tenaga. Dan hati-hati juga di sana kalau ada yang memang menawarkan jasa, ya. Baik, Bapak Ibu, saya bantu gitu. Memang bisa nanti ya dibantu sama dia, tapi ujung-ujungnya pasti nanti minta uang. Ya, mending kalau sedikit. Kalau minta uangnya banyak, nah repot kita ya. Jadi itu Bapak ya. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi Bapak Ibu, kami persilahkan untuk bertanya dengan Ustadz kita terkait dengan manasik umrohnya. Oke, silahkan. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji enggak tadi Salam. pengen mastiin aja. Jadi kalau kita misalnya check out zuhur ya menuju Madinah. Nah, sholat zuhurnya kan di hotel nih. Apakah kita langsung sholat asar juga di hotel jamak qashar atau kita harus sholat zuhur dulu dan atau misalnya keluar dulu kota Mekah baru kita bisa melakukan jamak qashar di perjalanan gitu. Jadi sholat zuhur sama asarnya di perjalanan. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kan kurang lebih tadi perjalanan 3-4 jam ya Mekah Madinah itu. Nah, misalnya kalau memang sudah tiba waktu zuhur ya. Nah, berarti diperkirakan ke sana itu kan masih keburu ya. Masih Biasanya keburu enggak untuk Pak Haji. melakukan sholat asar ya. Hmm. Terus juga biasanya di perjalanan kita juga istirahat ya, istirahat. Nah, artinya memungkinkanlah untuk tidak menjamak ya, tidak menjamak. Tapi kalaupun memang khawatir ya silakan berarti di jamak qashar di hotel. Tuh.
Jadi Tidak harus tidak usah melakukan perjalanan dulu ya, ya. tidak usah keluar dulu karena memang nanti kita akan tadi musafir ya, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Baik Pak Haji, siap. Terima kasih Mbak Ajeng. Oke, kami persilahkan kembali Bapak Ibu, teman-teman jemaah umrah sekalian, kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan kepada Ustadz Pak Haji Ade Setiawan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Belum ya, belum ada ya sepertinya ya. Oke, izin Ustadz ini mungkin mempertegas ini supaya lebih ada penajaman terkait dengan dam ya tadi ya. Nah terkait dengan 1,5 kilogram ya, itu kalau diuangkan kurang lebih berapa ya itu ya? Ya, Dikurskan ke 1,5 kilo harga beras berapa sekarang? 1,5 kilo 18.000 ya, kurang lebih ya. 18.000 ke atas ya berarti ya. Iya, Oh, 1 liter. per Oke. orangnya ya. Per orangnya ya itu ya Ustadz ya. Ya, Oke. berarti 6 orang. Berarti 6 orang, nanti tinggal dikonversikan ke Real. Kalau real 6 ya. orang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini ada di chat kita ini. Sholat sunnahnya di mana Ustadz sebelum mikot? Nah, ini terkait kalau mikotnya tadi di pesawat ya. Nah, pada saat keberangkatan. Jadi Bu Hani nanya sholat sunnahnya di mana Ustadz sebelum mikot katanya. Gimana Ustadz? Baik, nanti kan sebelum sampai di mikot, kita juga akan dikasih tahu gitu ya. Walaupun memang kecepatan pesawat itu luar biasa ya. Akan tetapi ya memang kita perkirakan lah. Nah berarti sebelum itu, jadi sebelum kita niat. Nah biasanya sebelum niat itu, Bapak dan Ibu sekalian, mohon untuk siap-siap karena memang ya misalnya 10 menit lagi kita akan nyampe di mikot. Nah, berarti kita melaksanakan sholat sunat ihram. Dan kalaupun memang misal, saya belum sholat sunat ihram, ya nggak apa-apa ya. Dan itu karena memang apa? Tidak termasuk rukun. Hanya berarti sholat sunatnya yang jelas sebelum kita niat, berarti berada di pesawat gitu. Tuh ya. Betul ya. Kalau misalnya kecuali nanti mau ngambil ini ya umroh badal ya Ustadz ya. Nah nanti mungkin bisa disesuaikan ya untuk sholat sunatnya. Misalnya Ya, nanti kan di travel dijadwal kan ada 2 kali ya setelah yang umroh wajib yang pertama untuk diri sendiri. Nah kalau tidak salah itu ada 2 kali untuk umroh badalnya. Nah mungkin di situ nanti bisa sholat ya. Nanti kalau tidak salah itu di Qurun Manajil ya sama di Jironah itu. Nah, itu bisa sholat di masjid ya Ustadz ya. ya. Jadi kalau kita berada di Mekah, berarti ada 3 tempat untuk mikot. Ada di Tanim, ada di Ji'ronah, dan ada di Hudaybiyah. Tapi kalau memang nanti mau ke Taif, ya berarti di Qarnul Manajil lagi, ya di masjid. Dan sholat sunatnya, yaitu di masjid. Ketika kita di Tanim, misal mikotnya, sebelum niat, kita sholat sunat ihram dulu. Ketika kita di Ji'ronah, sebelum niat, kita sholat sunat dulu. Itu ya. Jadi yang jelas sholat sunat itu dilaksanakan sebelum niat, di mana kita memulai mikot. Baik. Kami persilahkan kembali untuk Bapak Ibu jamaah sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan kembali terkait manasik umroh pada malam hari ini. Insya Allah nanti ini ada manasik prakteknya Ustadz, tapi ini di daerah masing-masing ini Ustadz. Insya Allah nanti ada praktek. Oke. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu terkait manasik umroh pada malam hari ini? Oke.
Ada tambahan mungkin dari Mbak Ajeng atau Bunda Diah terkait pelaksanaan keberangkatan di tanggal 5 Agustus? Udah kan, Pak? Silakan Bu Assalamualaikum, Pak. Fitriati, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Iya, maaf baru bergabung. Silakan. Masalah itu Pak Haji, masalah aplikasi Nusuk sudah diinstal. Terus kita mengisinya jadwalnya tanggal berapa kemarin lupa. Oh iya, mohon izin nih saya juga lupa ini di jadwal ya. Tanggal berapa itu ya? 5, Kayaknya 6, kita 7, 8. nunggu dulu tasreh ya. Ya. Nanti nunggu dulu informasi tasreh Oh, keluar. Oh, nggih. Setelah itu baru kita nentuin nusuk ya, biar soalnya kan kalau tasreh kan biar nggak berubah jadwal ya. betul, iya. Oh, nggih. Nanti kita Oke, berarti informasi nanti ya Bu info Haji di dulu, iya. Nggih, terima kasih Bapak Haji, Bu Haji. Oke, siap. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Fitriati. Nanti akan diinformasikan di grup ya. Kalau ada tasreh raudahnya sudah keluar, ada kepastian tanggal. Nah, kita sama-sama nanti standby, saling kasih kabar untuk bisa daftar ya di tanggal yang ditentukan nanti untuk masuk raudah. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa bisa masuk 2 kali ya di aplikasi Nusuk dan juga melalui tasreh nanti. Ya, Baik, amin. Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi atau sudah ngantuk ini? Oke, Jadi karena di sedikit Kalimantan memang menambahkan balik berkaitan Siap. dengan ke Raudoh ya. Siap. Memang betul untuk ke Raudoh itu bisa saja 2 kali ya, yaitu dengan tasreh dan nusuk ya. Dan tasreh ya memang nanti dikeluarkan itu mah gampang oleh ya Tauib yang ngurus di sana. Kemudian untuk nusuk memang harus download aplikasinya. Setelah itu ada balasan dari sananya, kita tinggal milih itu nanti ya kapan waktunya. Itu biasanya kalau sudah itu ada barcode-nya itu ya. Kita tinggal ini kan barcode-nya aja. Ya. Jadi pengalaman kita sama waktu hajian juga, jadi kesempatannya ya artinya secara formil, secara resmi 2 kali ya. Walaupun memang sebetulnya kalau hajian kan luas ya. Itu ketika tasreh itu kan tidak per orang ya, by name, by data, tapi dihitung orangnya aja. Misal dalam tasreh itu ada 40, nah dihitung aja 40. Jadi tidak ditanya, ini betul enggak namanya Iwan, ini namanya Budi, enggak gitu. Nah, kalaupun misalnya 39 kita masuk situ bisa saja kalau yang grup itu mengizinkan gitu ya. Itu sebetulnya. Siap, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan nih Ustadz nanti untuk Iya, jamaah betul. tanggal. Alhamdulillah ini tadi PISA baru keluar ini Ustadz tadi Oh sore. iya, Jadi alhamdulillah ya. alhamdulillah ini udah pada install Nusuk ini prosesnya Iya. teman-teman ini. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada nanti ada tambahan mungkin dari Mbak Ajeng, Bunda Diah sebelum kita tutup dengan doa. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu sebelum kita mulai masuk ke Masjidil Haram untuk melakukan umroh, nanti kan kita pasti melalui toilet ya. Jadi kita akan tawarkan dulu sebelum mulai prosesi ibadah umroh itu akan kita tawarkan dulu. Siapa tahu ada yang mau ke toilet dulu, kita akan tunggu gitu ya di pinggir toilet biar nanti saat tawaf, saat syai nggak ada yang pingin ke toilet gitu. Karena kan memang lumayan jauh ya untuk ke toilet. Walaupun insya Allah sih saya tetap akan nemenin kalau ada yang sampai memang setelah kita ikhtiar ke toilet, tapi saat tawaf masih pengen ke toilet juga, ya insya Allah didampingin gitu ya. Tapi kita ikhtiar dulu agar saat tawaf, saat sa'i itu nggak ada yang lagi ke toilet gitu. Jadi kayak kita biar bisa terus bareng-bareng gitu ya.
Kemudian Pak Haji sekarang juga mau bertanya lagi biar ini ya biar semua tuh tidak ada yang kena dam lah gitu. Tadi kita misalnya nyampe kota Mekah, terus kan kita nanti check in hotel, kemudian sarapan. Nah, kadang-kadang kan ketika di kamar itu yang untuk yang ahwat suka buka-buka kerudung apa. Nah, itu berarti selama ihram itu dilarang ya Pak Haji ya, walaupun sesama teman perempuan gitu ya. Ya, betul. Jadi hati-hati juga untuk menutup aurat ya. Tutup aurat ketika di kamar, jangan memang terbuka auratnya, ya kecuali di kamar mandi. Gitu ya. Ya. Berarti kalau ke Maka, kamar mandi diusahakan pakai sandal dulu ya, karena ada kaos kaki ya, biar nggak iya, basah. iya, betul, betul. Baik, baik, Pak Haji. Baik, terima kasih Mbak Ajeng. Jadi nanti saling mengingatkan ya, mungkin Bapak Ibu para jamaah nanti kalau sudah niat pakai ihram, ya mungkin kalau ada temennya lupa mau pakai kain ihram mau ke kepala ya saling mengingatkan lah nanti. Itu juga dengan ibu-ibu ya, biar nanti sama-sama biar hal-hal yang dilarang dari ihram itu sendiri tidak dilanggar gitu ya. Dan nanti kalau memang ada yang melanggar, ya sebaiknya jujur aja ya Pak Ustadz ya. Nanti Ya, betul, betul. informasikan Betul, kepada ya. Ustadz pendamping gitu ya, baik Ustazah, nanti biar sama-sama dicarikan solusi nih Ustadz ya. Nanti damnya seperti apa gitu ya. Jadi biar pahala dari umrah tersebut memang benar-benar kita dapatkan dengan baik gitu ya. Nanti takutnya ada yang melanggar dam, ada yang melanggar larangan ihram, tapi didiamkan gitu ya, nggak diinformasikan ke pendamping gitu ya. Nah, sangat disayangkan gitu ya. Nah, nanti seperti itu. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menjelang malam juga ini ya. Apalagi dari Kalimantan ini udah 10.30 ya, waktu Indonesia Tengah, dan juga teman-teman di Sumatera. Nah, jadi kalau memang tidak ada, kita tutup ya Bapak Ibu ya. Nanti sebelum kita tutup, kami minta dengan hormat kepada Ustadz kita Pak Haji Ade Setiawan untuk memimpin doa. Mudah-mudahan pelaksanaan acara manasik malam ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan umroh kita dimudahkan, dilancarkan dari berangkat, proses ibadah dan sampai kembali ke tanah air. Kami persilahkan Pak Ustadz Haji Ade Setiawan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jali wajhikal karimi wa ajmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hijabaitikal haram wa ziyarata qabrin nabikal karim alaihi afdhalus salati wa taslim fil afiyah wal afi wa lutfi wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana raduka illa ma'ad. Ya Mu'idu a'idni, ya Rahmanu irhamni, ya Jabbaru ujburni, ya Sataru usturni, ya Samiu asmi'ani, ya Rodadu uduni la baitika hadha, warzuqnil auda summal auda karratin ba'da marratin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala hajatan illa qadhaitaha wa yasartaha. Fayasir umurana wasrah sudurana wa nawir qulubana wakhtim bis solihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz Haji Ade Setiawan. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berkenan untuk memberikan manasik pada malam hari ini, Pak Ustadz. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, dan semua jamaah. Karena beberapa hari ke depan ini ya, insya Allah akan persiapan berangkat. Jadi agar bisa lebih dijaga kesehatannya juga ya, fisiknya. Mudah-mudahan tidak ada halangan apapun ya Bapak Ibu ya, atau ada yang sakit nantinya. Mudah-mudahan tidak ada yang gagal berangkat gitu ya. Nah, mudah-mudahan dimudahkan nanti sampai dengan kembali ke tanah air. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita manasik umroh pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Marilah bersama-sama kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu. Herudin, kita foto Ya. dulu bersama kah? Oh siap. Oke, Minta kalau gitu buka. bisa open cam ya Bapak Ibu, open kamera. Iya, biar kita bisa saling mengenal. Iya, boleh tidak Pak Herudin sekalian saling bersapa dulu biar saya mengenal wajahnya gitu Oh, ya. boleh. Saya biar nggak itu Oke, nggak langsung Pak tergambar. Ajeng. Langsung nih, Pak Ajeng, pimpin nih. Ya, boleh dari siapa ini? Dari Bapak Ali berkenalan gitu Pak Ali biar semuanya kenal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah buat Pak Ustadz khususnya yang telah memberikan bimbingan kepada saya khususnya. Saya Ali dari Karawang, Bu. Salam Ya. kenal untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah pada malam hari ini. Insya Allah. Ya, amin. Makasih Pak Ali. Mungkin Bapak Deden selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Lesmana dari Bandar Lampung. Salam kenal. Lanjut Bapak Fitra dan Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ade Setiawan atas bimbingan manasiknya. Salam kenal juga buat semuanya. Kalau asli dari Kerawang, Mbak Ajeng, tapi domisili sekarang di Bogor gitu ya. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Haji Wati. Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Herawati dari Karawang. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rosti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi dari Karawang. Ya, terima kasih. Iya, Mbak Friska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saya warahmatullahi wabarakatuh. dari Karawang juga. Salam kenal semua. Iya, terima kasih. Juga buat semua, mudah-mudahan semua sehat dalam keadaan sehat walafiat nanti pas kita berangkat. Amin. Ibu Fitriati sama Ibu boleh berkenalan. Ibu suaranya dipencet dulu. Ya Bu, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya dari Banjarmasin dan di samping saya Ibu Rubiati. Salam kenal semuanya. Salam Ya, kenal Ibu. dari Pak Yuniarso, Bu. Ya, siap. Masya Allah, barakallah. Terima kasih sudah mereferensikan istri dan ibu. Bapak sehat, Pak? Alhamdulillah. Nanti ikut lagi. Iya. Ya, makasih. Ibu Ajilah. Iya, amin. Amin, Ibu.
Ya, Ibu Dewi lanjut. Sama Mbak Zia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya dari Mulyati dari Karawang bersama putri saya. Iya, saya Meisha dari Karawang. Salam kenal semuanya. Semoga sehat semuanya, jamaah PT Akira Group. Iya, selanjutnya siapa ya? M. Tesal itu siapa, Khairudin? Ya, Eh, kurang tahu ini siapa ya nih Pak. Budiah, tahukah? Mungkin Ibu Hani Oh, dulu betul. boleh. Oh ya, itu udah open audio Oh, tuh. udah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hani, saya dari Bandar Lampung, Kemiling. Siap sama Bapak ya Bu ya nanti. Bapak, tapi kebetulan lagi dinas luar dan gak ada sinyal karena kerjanya di Gunung Krakatau gitu, jadinya agak nggak ada sinyal gitu. Mudah-mudahan bisa mendengarkan rekaman yang hari ini bisa diberikan. Ya, insya Allah Ibu, terima kasih. Ya, Salam tadi yang kenal udah, buat Syari. ya, yang tadi udah nyala, siapa ya, M. Tesal itu boleh ini di videonya di on kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iya, Nani ya? Nani ya, Bu Aja, maaf. Iya, siap wajahnya nggak ada nih. Oh, wajahnya nggak ada. Iya. Tapi udah ada, tapi gimana ya? Udah? Oh iya, nggak ada Bu. Oh, nggak ada ya? Yang kebalik apa Kameranya layarnya? ditutup kayaknya itu. Iya, Kameranya kebalik. ditutup. Terbalik. Saya kurang paham ya. Ya udah nggak apa-apa Bu, boleh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena ini emang saya kameranya agak ini kali nggak tahu ada apa. Error. Biasanya pakai HP, sekarang pakai laptop. Tadi kan ada kebetulan tadi ada Pak Wahab juga, ada Bu Iya gitu. Oh iya. Ya, barusan suruh ikut sama saya, suruh ikut ke sini gitu. Tapi sekarang udah pulang. Pulang. Oh iya, tidak apa-apa Ibu. Sudah selesai katanya udah langsung pulang gitu. Oh Nah, iya, kenal apa? aja Bu ya. Ya, itu Siap, aja. siap. Ya, dari Makasih Karawang. Bu Nani. Ya. Ya, boleh lanjut Ibu Siti Sarnia. Bisa on kamera. Atau Bu Nur Hayati, ini udah pada tidur apa? Yang lain, kalau mungkin sudah pada Tidur kayaknya ini. tidur ya udah nggak apa-apa. Nanti insya Allah kita ketemu on the spot. Tanggal 5 ya nanti ya, insya Allah kita akan ketemu Iya. di Bandara Soekarno-Hatta. Oke, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan kita semua ya. Amin, amin, iya. Baik. Nah, ini sudah on nih Ibu Siti Sarniah nih. Oh Mungkin iya ini Ibu, boleh Ibu. Biar saya kenal Ibu wajahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ibu Siti Sarnia dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Masya Allah. Dengan koordinator Pak Ustadz Haji Hairudin. Nanti berangkat bersama Ibu Hajiah Siti Asia. Amin, barakallah. Ibu sendiri Sehat Ibu. Ibu Asia sehat Ibu Asia sehat? Sehat, ini sudah dijemput dari Barabai, sudah ada di Banjarbaru. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan nanti dimudahkan kita tanggal 5 berangkat ya. Ya. Amin, amin. Amin. Alhamdulillah. Sama dengan adik. Siap. Sama iya Ibu. Bu Eliani ya. Bu Eliani. Siap. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang lain sudah pada tidurkah ya Bu Amni, Bu Ria, Bu Nur Hayati ya, mungkin Bu Juwita udah Bu Eliani, istirahat. Bu Eliani mana nih Bu Eliani nih? Tidur kayaknya nih ya. Ya, ya, sudah tidak apa-apa Pak. Iya, siap, siap. Oke. Oke. Gimana Bajang?
Udah Ya, cukup dah. ya? Ya, Oke, siap. cukup. Insya Allah nanti bertemu. Amin. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu Amin. saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Demikian acara kita pada malam hari ini dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak Haji Ade. wabarakatuh. Sama-sama. Salam buat semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tab ya. Ya, siap Haji.